Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Lutfi dari Prodi Teknik Informatika Politeknik Sekayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul proposal tugas akhir saya, yaitu Sistem Informasi Pendaftaran Guru dan Siswa Baru pada SMK Negeri 1 Lais berbasis web. Yang pertama yaitu latar belakang. Saat ini masih ada beberapa sekolah di Indonesia yang belum menyelenggarakan penerimaan guru dan siswa baru atau PGSB secara online, termasuk SMK Negeri 1 Lais. Padahal dengan manfaat dan kelebihan yang sudah ada, seharusnya sistem ini dikembangkan oleh tiap-tiap sekolah. Beberapa keluhan yang sering menjadi kendala calon guru dan siswa baru saat melakukan proses pendaftaran seperti jarak dengan sekolah yang jauh, penyimpanan data yang kurang terstruktur, akses informasi yang sedikit, menyebabkan calon guru dan siswa terhambat dalam melakukan tahap-tahap pendaftaran. Adapun keluhan lain dari pihak sekolah, khususnya bagian humas dan penerimaan guru dan siswa baru, yaitu sulitnya mengelola data para pendaftar dan terbatasnya media untuk menyebarkan informasi seperti pengumuman, berita, dan persyaratan pendaftaran. Hanya mengandalkan sosial media saja. Oleh karena itu, SMK Negeri 1 Lais membutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat mengelola data pendaftar dan menyediakan sebuah fitur seperti formulir pendaftaran online, sehingga calon pendaftar tidak perlu datang langsung ke sekolah. Sekaligus sebagai media resmi penyampaian informasi seperti pengumuman, berita, agenda, dan lain-lain kepada masyarakat, khususnya para pendaftar. Berikutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah agar pembahasan dalam proposal ini tidak menyimpang dari topik permasalahan. Penulis melakukan pembatasan ruang lingkup masalah. Adapun ruang lingkup yang dibahas yaitu sebagai berikut. Sistem ini digunakan untuk pelaksanaan pendaftaran guru dan siswa baru di SMK Negeri 1 Lais. Kedua, sistem berbasis web dan hanya dapat diakses dalam keadaan online. Dan yang ketiga, pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Object Oriented Programming dengan gaya Object Oriented Programming dan Sublime Text untuk text editornya, dan MySQL sebagai database server. Selanjutnya yaitu metodologi pengembangan sistem. Penulis menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Metode Rapid Application Development menekankan pada sebuah keterurutan dalam proses pengembangan perangkat lunak dengan merepresentasikan semua tahapan menjadi model. Metode ini adalah sebuah metode yang tepat untuk membangun sebuah perangkat lunak untuk waktu pekerjaan yang pendek dan sesuai dengan gaya pemrograman OOP, Object Oriented Programming atau berorientasi objek, yang membentuk rangkaian source code menjadi terstruktur per objek atau per kelas yang diinginkan dengan tahapan model seperti diagram berikut. Yang pertama yaitu pemodelan bisnis, yang kedua pemodelan data, yang ketiga pemodelan proses, yang keempat pembuatan aplikasi, dan yang kelima pengujian dan pergantian. Kebutuhan perangkat keras atau hardware yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu prosesor Intel Core i3, memori atau RAM 2GB, hard disk 500GB, dan monitor. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada paradigma pengetahuan pragmatik seperti orientasi, konsekuensi, orientasi masalah, dan pluralistik. Pendekatan ini menggunakan penelitian yang melibatkan pengumpulan data baik secara simultan maupun sekuensial untuk memahami penelitian sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu lampiran perancangan sistem. Penulis menggunakan UML dalam proses perancangan sistem. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML lain sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Berikut use case diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai dan sistem dengan sistemnya. Dalam penelitian kali ini, dalam sistem tersebut, penulis membuat 3 aktor yaitu calon siswa, calon guru, dan admin.
yang mempunyai interaksi masing-masing di dalam sistem. Yang pertama yaitu, yang selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram dari admin yaitu melewati command system. Ada IRD, entity relational diagram atau relasi diagram. Yang selanjutnya adalah kelas diagram. Berikut lampiran struktur menu dari sistem, yaitu sebelah kiri ada admin. Admin login terlebih dahulu untuk melihat struktur menu yang lain, sedangkan user langsung masuk ke beranda setelah mengetikkan URL dari sistem. Selanjutnya adalah lampiran perancangan antarmuka yang sudah saya implementasikan ke dalam coding menggunakan framework CSS yaitu Bootstrap yang dirancang yang menerapkan perancangan dari mockup atau desain. Langsung saja kita klik Mozilla Firefox. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Di sini saya menggunakan framework CSS yaitu Bootstrap versi 4. Kita masuk ke halaman interface user terlebih dahulu. Nah, ini setelah user mengetikkan URL nantinya atau alamat resmi website SMK Negeri 1 Lais, langsung masuk ke beranda. Di beranda ada menu home, profil, yaitu profil yang mencakup sejarah dan visi misi SMK Negeri 1 Lais. Kemudian galeri, pendaftaran. Di sini pendaftaran ada formulir online guru dan siswa, ada pengumuman serta kontak. Di sini ada slideshow. Saya masih menggunakan gambar demo untuk tampilannya. Logo original Bootstrap nanti akan diganti dengan logo dari sekolah SMK Negeri 1 Lais. Kita scroll ke bawah. Di bagian ini ada berita terkini, yaitu bagian yang akan mencakup atau menampung postingan berita terbaru dari SMK Negeri 1 Lais. Contoh judul berita 1, berita 2, berita 3, di post tanggal berapa. Kita klik salah satu judul berita, maka akan beralih ke detail berita. Ini halaman berita. Di sebelah sini ada list berita-berita lainnya, gambar berita, judul dan isi berita. Klik kembali untuk ke home. Kemudian ada session yang bertuliskan situs resmi SMK Negeri 1 Lais Musi Banyuasin, alamat, akreditasi, dan jika diklik button video profil akan beralih ke YouTube ke video profil SMK Negeri 1 Lais. Terus ada agenda, pengumuman, dan galeri yang menampung agenda, pengumuman, dan galeri terbaru dari SMK Negeri 1 Lais. Dan apabila diklik akan menuju ke detail masing-masing konten. Selanjutnya ada bagian kontak atau hubungi kami, yaitu sebagai sarana untuk user atau siapapun yang ingin mengirimkan kritik dan saran melalui website resmi SMK Negeri 1 Lais dengan menginputkan nama, email, nomor telepon, pesan. Di sebelah sini ada alamat resmi, telepon resmi, dan email resmi serta jam kerja dari SMK Negeri 1 Lais. Di bagian footer ada 3 interaksi widget untuk beralih ke sosial media SMK Negeri 1 Lais. Atau kita klik profil untuk melihat sejarah. Ini halaman profil yaitu sejarah di SMK Negeri 1 Lais. Diklik visi misi akan beralih ke visi misi. Selanjutnya untuk galeri, untuk menampung galeri-galeri atau foto-foto tentang kegiatan yang ada di SMK Negeri 1 Lais. Sini saya masih menggunakan gambar demo. Ini
contoh-contoh gambar yang nantinya akan dirubah dengan galeri SMK Negeri 1 Lais. Selanjutnya pendaftaran, kita klik pendaftaran untuk melihat form siswa. Ini form siswa, nantinya akan diisi dengan form resmi dari SMK Negeri 1 Lais, apa-apa saja yang harus diisikan untuk calon pendaftar agar melengkapi persyaratan. Selanjutnya form guru. Ini form guru. Jika apabila diklik daftar, maka data ini akan masuk ke halaman admin yang akan mengelola datanya. Oke, langsung saja kita klik ke halaman admin. Kita beralih ke halaman admin. Ya, ini ya halaman admin. Sini ada bagian beranda. Halaman admin ada 6 interaksi. Saya menggunakan elemen dari Bootstrap yaitu card untuk membentuk kotak-kotak tersebut. Jumlah pendaftar siswa yaitu 120 nantinya akan diambil di database. Jika diklik lihat detail akan berpindah ke data pendaftar siswa. Begitu pula dengan guru, nantinya akan beralih ke data pendaftar guru, dan postingan jika klik detail akan beralih ke postingan. Selanjutnya di bawah disediakan 3 interaksi agar admin mudah mengelola serta menyebarkan informasi melalui media sosial tertentu. Selanjutnya itu postingan. Sini nantinya akan menampung atau menampilkan daftar postingan. Tabel-tabel ini masih saya gunakan data pendaftar siswa. Nantinya akan dirubah dengan daftar postingan. Di sini ada aksi untuk ubah, hapus. Di sini ada tambah postingan serta cari postingan. Kita klik tambah postingan. Saya sudah menggunakan library yang sudah terintegrasi dengan Bootstrap, yaitu library JK Editor sebagai editor postingannya. Bisa menambahkan judul postingan, isi postingan, kategori postingan nantinya akan berisi yaitu seperti pengumuman, galeri, dan lain-lain, serta bisa mengupload gambar dan menyimpan. Klik data pendaftar siswa. Daftar siswa. Data-data ini didapatkan dari halaman pendaftaran seperti ini, data pendaftar siswa. Form ini nantinya akan disubmit dan mengirimkan data pada admin di halaman daftar siswa. Bisa diklik detail untuk detail pendaftar seperti Andi detailnya. Nanti bisa diubah jika Andi mengonfirmasi ke admin jika ada datanya yang salah, dan bisa dihapus dan cari data siswa. Sama saja dengan siswa tadi, hanya berbeda nanti tiap-tiap kolomnya. Dengan daftar guru itu jadwal catatan, sama dengan postingan. Di sini daftar jadwal catatan digunakan untuk sebagai fungsi untuk menambahkan jadwal atau catatan tertentu yang akan dilakukan di SMK Negeri 1 Lais. Selanjutnya itu ada daftar pesan masuk. Daftar pesan masuk didapatkan dari halaman kontak, hubungi kami. Setelah user mengirimkan kritik, saran ataupun pesannya, setelah menginputkan nama, email, nomor telepon, dan pesan. Jika user mengirim pesan akan masuk ke admin jika lolos validasi sistem. Contoh pesan nomor 1, nama Andi, email Andi, email, nomor telepon 1-9. Pesan yaitu berapa biaya sekolah per tahun dan fasilitas apa saja yang disediakan oleh SMK Negeri 1 Lais. Aksi pesan dapat dihapus. Selanjutnya yaitu pengaturan pengguna. Pengaturan pengguna yang nantinya digunakan untuk mengganti atau merubah password dan username dari admin. Klik sign out untuk keluar dari aplikasi, dari sistem. Nah, ini adalah halaman login untuk admin agar dapat mengelola data
pendaftar, dan menyebarkan informasi sekaligus masuk ke halaman utama atau beranda sistem. Baiklah, itulah penyampaian judul proposal tugas akhir dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.